يوم الجمعة أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوّ الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين واختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah Hayya 'ala shalah Hayya 'ala al-falah Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa 'azimana wa qaidana wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin sidang Jum'ah yang Allah muliakan, ada salah satu surat dalam Al-Quran yang sering kita baca dan tidak asing lagi adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini adalah surat yang sangat istimewa bagi kita sebagai umat Islam.
Karena pertama adalah surat Al-Fatihah itu sering kita baca setiap hari, minimal berapa kali? 17 kali. Ya, karena setiap rakaat membaca Al-Fatihah, bukan 5 kali, 17 kali. Ya, kenapa kok dinamai surat Al-Fatihah? Ya, pertama karena surat itu adalah surat pembuka dalam mushaf yang sering kita baca. Pernah melihat mushaf Al-Quran yang diawali surat Yasin? Nggak ada. Kecuali ya itu buku-buku tahlilan yang meninggal biasanya. Tapi surat Al-Fatihah pun suka ada. Ataupun ya karena dia sering dipakai pembuka untuk sholat yang wajib. Allahu Akbar, langsung Al-Fatihah meskipun tidak memakai takbiratul ihram, doa takbiratul ihram tidak masalah. Itulah karena dinamai surat Al-Fatihah. Ya, atau banyak sekali alasan-alasan kenapa dinamai oleh surat Al-Fatihah. Hadirin dari Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali nama-nama surat Al-Fatihah sampai Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan ada 25 nama untuk surat Al-Fatihah. Nah, dari 25 ini ada mengerucut menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya adalah penamaan itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabi, seperti Al-Fatihah, Sab'ul Mathani, Ummul Quran, Ummul Kitab. Itu surat nama-nama yang berasal langsung dari Rasulullah SAW. Namanya adalah asma tauqifiyah, sudah ditentukan langsung. Yang kedua namanya adalah asma ijtihadiyah. Jadi nama-nama Al-Fatihah itu hasil ijtihad para ulama. Seperti Al-Fatihah dinamai dengan surat Al-Hamd ya. Atau surat As-Salat karena sering dibaca waktu sholat. Atau surat Al-Kanz, surat gudang karena di sana gudangnya kebaikan dan gudangnya tuntunan untuk manusia, dan banyak lagi. Surat yang menjadikan istimewa juga surat Al-Fatihah adalah perbedaan para ulama di mana surah Al-Fatihah ini turun. Yang pertama tentu yang paling masyhur, surat Al-Fatihah ini turun di kota Makkah sebelum hijrah. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwa Al-Fatihah ini turun di Madinah setelah hijrah. Yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah ini ya surat Makkiyah, ya surat Madaniyah. Karena apa? Kenapa disebut surat Makkah dan surat Madani? Karena pertama adalah surat Al-Fatihah ini turun di Makkah, ya turun juga di Madinah. Atau ada setengahnya, menurut pendapat para ulama, setengahnya di Madinah, setengahnya di Makkah. Ya. Jadi ketika di Makkah diturunkan di saat apa? Di saat dipardukannya sholat, diwajibkannya sholat. Atau ketika di Madinah saat Nabi Muhammad disyariatkan untuk mengganti kiblat dari Baitul Muqaddas ke kiblat Ka'bah. Lalu lagi surat yang sedikit ayatnya ini juga berbeda pendapat dalam hal banyaknya ayat. Ada yang mengatakan ulama 6 ayat seperti pendapat Amr bin Ubaid dan Husain al-Ja'fi. Itu 6 ayat. Ayo hitungannya gimana kalau 6 ayat? Jadi 6 ayat itu bismillahnya nggak ikut. Bismillahnya nggak ikut. Jadinya berapa? 6 ya. Yang kedua, ada yang mengatakan 7 ayat yang seperti kita ya, mazhab Syafi'i
Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Yang ketiga, Al-Fatihah itu ada 8 ayat. Kalau tadi yang 7 kan mayoritas ulama, para mufassirin, para ahli-ahli qiraat itu 7. Yang ketiga, bahwa Al-Fatihah itu 8 ayat. Gimana ngitungnya 8 ayat? Bismillahnya masuk, ayat terakhirnya dibagi 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 1 ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin jadi 1, jadi 8. Nah, yang menyatakan 7 ayat pun itu berbeda lagi pendapatnya. Pertama di kalangan Syafi'iyah dan juga para ulama Kufah. Dan Makkah itu 7 ayat dengan memasukkan basmalah menjadi 1 ayat, dan terakhir kalimat terakhir menjadi 1 ayat lagi. Ada lagi kalangan lain ya, dari kalangan Ahnaf, Malikiyah, Hanabilah, dan juga beberapa para ulama di Basrah, di kota Syam, dan juga di Madinah mengatakan bahwa 7 ayatnya itu adalah Suratul ladzina an'amta 'alaihim 1 ayat, ghairil maghdubi 'alaihim 1 ayat. Jadi itulah perbedaan-perbedaan dalam surah Al-Fatihah yang menjadikan kenapa surat Al-Fatihah ini menjadi istimewa. Sering dibicarakan 7 ayat tapi begitu dahsyat. Kita sering membaca Al-Fatihah, ada yang meninggal Al-Fatihah. Kita mau melaksanakan sesuatu pembukaan acara Al-Fatihah, ada kebutuhan memakai Al-Fatihah. Maka juga disebut tadi salah satu namanya Al-Fatihah itu adalah surat Ad-Du'a ya, surat Ad-Du'a. Ihdinas siratal itu kan doa. Surat Ats-Tsana memuji, surat syukur juga termasuk. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat terakhir itu, ayat 7 atau ayat 6 atau ayat ke-8, terserah pendapat ulama tadi, ada 2 kata yang menjadikan kita berpikir. Ada 2 golongan yang keluar dari rahmatnya Allah, yaitu al-maghdubi alaihim dan ad-dallin. Siapa itu? Siapa itu yang dibenci Allah? Dan siapa itu orang yang tersesat? Siapa itu? Apakah kita termasuk yang tersesat? Umat Islam, apakah itu yang tersesat? Ya. Ada beberapa pendapat. Yang masyhur bahwa al-maghdubi alaihim adalah orang-orang Yahudi. Ya. Itu ulama-ulama klasik, para mufassirin seperti Ibnu Katsir, Ibnu Abbas, Addi bin Hatim, Ad-Dhahhak, Rabi bin Anas, Ibnu Juraih mengatakan bahwa maghdubi alaihim itu adalah Yahudi. Sedangkan ad-dhallinnya siapa? Nasara, orang Kristen. Kenapa kok seperti itu? Orang Yahudi, orang Kristen dilabeli dengan ghairil maghdubi alaihim dan waladdallin. Karena pertama, orang Yahudi itu akidahnya sudah benar. Imannya sudah benar, mengakui bahwa Tuhan itu Esa, benar. Tapi kelakuannya membunuh nabi, ya, membuat kerusakan di muka bumi. Itu ya yang membuat mereka akhirnya menjadi golongan yang dibenci. Lalu kenapa orang Nasrani, orang Kristen termasuk orang yang tersesat? Karena mereka kelakuannya baik tapi iman akidahnya apa? Kurang. Karena apa? Karena menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Itu yang membuat mereka tersesat. Ya. Tidak mengakui juga Nabi Muhammad sebagai utusan
Allah. Mengakui nabi-nabi sebelumnya. Nabi Isa diakui, tapi Nabi Muhammad apakah mereka mengakui? Tidak. Baik, sidang Jum'ah hafizakumullah, bahwa satu pendapat ini juga mendapat tantangan dari para ulama. Bagaimana mungkin orang Yahudi Nasrani yang memeluk agama samawi dari Allah, ya, termasuk maghdubi alaihim, termasuk waladhdallin. Bagaimana dengan orang-orang yang mengingkari adanya Allah, orang-orang ateis? Mereka termasuk yang mana? Mungkin kita sebagai umat Islam setuju, karena kita tidak masuk kedua-duanya. Kita yang paling benar. Tapi bagaimana orang ateis itu? Masuk yang mana? Maghdubi apa? Dhalin. Maghdubi ada dhalin. Nah, maka dari itu ada lagi satu pendapat bahwa al-maghdubi itu adalah orang-orang kafir. Maghdubi itu adalah orang-orang kafir. Sedangkan dhalin adalah orang-orang munafik, sebagaimana disebutkan di Al-Baqarah selanjutnya. Al-Baqarah itu di awal-awal kan 5 ayat pertama membicarakan tentang orang beriman, ya. Alladzina yuqimunus sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus walladzina kafaru gitu. Terus lagi ada wa minan nasi may yaqulu amanna. Jadi orang munafik itu orang tersesat, akidahnya benar. Orang munafik kan dulu di zaman Nabi Abdullah bin Salul menampakkan keislaman, betul, tapi secara batinnya memusuhi Islam. Makanya tersesat gitu ya. Kalau kafir, orang kafir kan yang tertutup, artinya tidak mengakui adanya Tuhan, ya sama seperti ateis. Orang Yahudi, orang Nasrani masih mengakui adanya Tuhan. Itu jadi termasuk ad-dhalin wal ghairil maghdubi, al-maghdubi alaihim. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, jadi yang pendapat kedua kita belum termasuk. Alhamdulillah belum. Yang ketiga, pendapat al-maghdubi alaihim adalah kullu man akhta'a fil a'malidh dhahira wa hum al-fusaq. Orang-orang fasik, orang-orang fasik. Wadhalun kullu man akhta'a fil i'tiqad. Orang yang salah dalam keimanan. Kalau tadi maghdubi orang yang salah dalam praktik, kalau ad-dhalin orang yang salah dalam i'tiqad, keyakinan. Mungkin saja kita seperti itu ya. Ya, kita sholat iya, ngaji iya, tapi kita juga pernah melakukan hal-hal yang salah dalam aspek zahir, ya. Pernah berbohong, itu salah. Nah, berarti termasuk orang yang berbohong apa tidak dimurkai Allah? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Apa itu enggak dimarahi? Itu pakai kata maqtan, dimurkai. Jadi kita termasuk orang Islam. Santi at-thaqafah termasuk maghdubi alaihim. Termasuk. Jadi jangan terlena dengan pendapat tadi pertama, itu orang Yahudi, orang Nasrani, kita enggak, Sansakofa enggak masuk ternyata pendapat ini, ya, masuk kita, bisa masuk gitu, bisa masuk maghdubi alaihim dan juga bisa masuk ad-dhalin. Nah, pendapat ketiga ini diperkuat oleh pendapat keempat yang mengatakan bahwa ahlul maksiyah adalah maghdubi alaihim. Sedangkan ahlul jahl, orang bodoh, itu adalah ad-dhalin. Jadi kalau santri atau apa bodoh-bodoh itu menjadi termasuk golongan apa? Golongan dhalin. Jadi jangan mau jadi orang bodoh, termasuk orang dhalin. Kalau orang bodoh tidak tahu akan tersesat enggak? Akan tersesat. Orang enggak tahu apa-apa pasti tersesat. Ya. Mau menuju ke suatu tempat tidak tahu petanya, tidak bawa HP, tidak ada Google Map, pasti akan tersesat. Gitu.
Jadi ada 4 pendapat mengenai siapa al-maghdubi alaihim dan ad-dallin. Yang pertama kita tidak masuk karena itu adalah Yahudi dan Nasara. Yang kedua adalah orang kufar dan munafik. Mungkin dolinnya kita masuk dikit tuh, karena kita sering munafik di mulut dan hati berbeda. Yang ketiga mungkin kita masuk karena sering melakukan kesalahan zahir atau kadang ada sedikit kesalahan keyakinan. Yang keempat mungkin kita masuk karena maghdubi adalah ahlul maksiyah dan ad-dhalin adalah ahlul jahal, orang bodoh. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal azimul ghafur. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdad dhamair al-makhsus bis sarair al-mu'athir fi dhawahir wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ad-da'i min maqamil basair wa ala alihi al-awail wal awakhir amma ba'd faya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa jazar wa alamu anna allaha amarakum bi amrin bada fi binafsihi وثنى بمالك بقدسه فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والظالمين وانصر عبادك الموحدين وانصر من ناصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلي كلماتك يوم الدين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والفتن والمحن ما ظهر من بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة